Ya udah masalah hidup, Pak Purbaya. Oh Menkeu yang baru dilantik, tapi kinerjanya langsung ciamik. Asik. Kenapa Pak? Kesel, Pertamina males. Impor minyak terus padahal bisa bikin kilang sendiri. Nah berarti selama ini kerjanya apa tuh Pak? Masa Pertamina kerjanya diumpetin? Kayak ijazah? Nah, bikin kilang minyak sendiri nggak bisa, tapi ngoplos Pertamax jago banget. Idih. Tapi saya mau nanya nih Pak, tapi Indonesia sebenarnya bisa nggak sih bikin kilang sendiri? Bisa, tapi Pertaminanya males-malesan. Ya ampun males-malesan. Kukang lu males-malesan, iya kukang. Binatang no tidurnya 20 jam. Kerja males dan minta tunjangan tinggi luas. Nanti kalau dikritik judes, idih. Omelin aja Pak. Bilang aja kalau masih males-malesan, mobil dinasnya diambil, ditukar pakai skateboard. Ya udah masalah hidup. Memang mantap ya teman-teman ya. Pak Purbaya ini sudah menjadi bintang dari segala bintang di Indonesia ini ya. Kalau kepopuleran dia ini terus berlanjut, 2029 either wakil presiden atau presiden sudah di depan mata teman-teman ya. Kita nggak tahu teman-teman ya bagaimana nasibnya atau takdirnya si Purbaya ini akan membawa dia kemana, tetapi sudah terlihat dengan jelas ya, belum pernah sejak era reformasi ya, selain Ahok ya, belum pernah ada orang selain Jokowi dan Ahok maksud gue ya, selain Jokowi dan Ahok tidak ada orang yang sepopuler Purbaya ya. Tetapi bedanya adalah Ahok ini bahkan si Purbaya bahkan lebih hebat dari Jokowi ya. Selain Jokowi dan Ahok maksudnya ya, si Purbaya ini bahkan lebih hebat dari Ahok, lebih hebat dari Jokowi. Kenapa? Ahok itu populer, tapi populer tetapi kasar ya omongannya. Purbaya populer tetapi dia bisa jaga mulut. Awalnya dia penuh dengan arogansi, tetapi dia memperbaiki diri dan sekarang omongannya lebih halus ya. Kenapa gue bilang dia lebih hebat dari Jokowi? Jokowi kan the man of the year ya waktu itu ya, the man of the year, orang paling populer di Indonesia bahkan di dunia gitu. Kenapa gue bilang Purbaya lebih hebat dari Jokowi? Jokowi itu orang bodoh. bukan bodoh maksud gue, sekolahnya Jokowi itu sekolahnya Jokowi itu ya biasa aja kayak lu dan gue gitu. Tapi Purbaya itu doktor, bos. Purbaya itu doktor. Seorang doktor dari luar negeri. Jadi Purbaya itu orang pinter. Otaknya itu nggak sembarangan Purbaya ini. Gitu loh. Jadi Purbaya bahkan kepopuleran dia lebih hebat dari Ahok, lebih hebat dari Jokowi. Dan selain populer, otaknya itu pinter ini orang. Gitu loh. Jadi kalau dia betul-betul on the track, gue ramalkan sih 2029 punya Purbaya ya, entah sebagai wakil presiden atau sebagai presiden ya. Karena menurut gue pencitraannya Pak Purbaya ini sudah tingkat dewa teman-teman ya, sudah lebih hebat dari Jokowi. Jokowi waktu itu pencitraan kan menggunakan berbagai macam instrumen pemerintah, berbagai macam instrumen konsultan dari luar negeri dan sebagainya ya. Purbaya ini belum pakai konsultan loh ya, belum menggunakan instrumen-instrumen negara untuk menggembar-gemborkan dia punya popularitas. Itu aja udah heboh kemana-mana teman-teman ya. Wow, hebat Pak Purbaya ya, luar biasa. Lanjut. Ini adalah seri ke-23 teman-teman ya. Hari ke-23 dari 90 hari gue di mana kita terus mengawal seorang menteri Pak Purbaya ya, Menteri Keuangan yang sangat populer yang kita perlu kawal dan mereview ya tiap hari, karena kita pernah punya pengalaman ada oknum menteri keuangan atau oknum presiden yang brengsek ya, yang akhirnya setelah puluhan tahun berlalu negara kita makin rusak oleh orang-orang ini ya. Nah, jadi kita tidak mau Pak Purbaya jatuh atau terperangkap dalam lingkaran setan yang sama ya. Kita ingin Pak Purbaya selain populer, tetapi juga betul-betul kerjanya benar.
Oke, ini Pak Purbaya sebut tidak akan naikkan cukai rokok demi jaga lapangan kerja ya. Kita baca. Ini dari Metro TV ya. Sadewa merespon kritik masyarakat terkait keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan cukai rokok. Oh, dia dikritik ya? Gue kira dia dipuja-puji. Ternyata dikritik ya. Menko menegaskan bahwa pihaknya khawatir kenaikan cukai rokok dapat berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Menko menekankan bahwa dampak masyarakat yang banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada industri rokok, sehingga diperlukan adanya keseimbangan dalam setiap kebijakan yang diambil. Oke, mantap. Beda dengan yang lengser. Oke, kita dengarkan teman-teman ya. Gak apa-apa, jadi gini, setiap kebijakan kan ada pro dan kontra. Ada yang suka nggak suka. Cuman kita lihat yang mana yang paling bermanfaat buat ekonomi dan masyarakat, itu yang kita kerjakan. Kan sudah hitung alasannya kenapa, karena saya nggak mau industri kita mati, terus kita biarkan yang ilegal hidup, itu ininya. Oh, nggak naik udah syukur, harusnya kan mereka minta turun, tentunya minta turun sih, mereka bilang sudah cukup nggak naik, sambil saya jaga market di sini supaya produk-produk ilegal dari luar maupun dari dalam tidak menguasai pasar. Alasannya kan kesehatan Pak, itu menurut Bapak gimana? Siapa yang bilang? Kalau dia kesehatan, dia suruh kalau dia bisa menciptakan lapangan kerja. Kamera Pak. Kalau dia bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak yang terjadi pengangguran gara-gara industri yang mati, boleh kita ubah kebijakannya langsung. Cuman kalau dia nggak bisa, jangan ngomong aja. Kan masyarakat juga perlu penghidupan kan. Saya bilang harus ada keseimbangan kebijakan. Kalau kita mau ngajarin supaya mereka nggak ngerokok, ya diajarin pengertian supaya nggak ngerokok, dan harusnya bertahap. Saya belum lihat program yang bertahap yang menciptakan lapangan kerja yang menggantikan orang-orang yang kerja di industri rokok kalau itu tutup semua. Wow. Jadi terlepas dari segala kontroversi mengenai rokok ini ya, lagi-lagi Purbaya menunjukkan kejeniusan dia. Bagaimana otak dia itu ketika ditanya oleh wartawan langsung dia bisa counter argumen lu, langsung dia jawab, tetapi masuk akal gitu loh. Dia mungkin bilang kalau lu mau tutup industri rokok, dia tidak mengatakan bahwa dia mendukung industri rokok. Ya dong. Ya kalau dia bilang dia mendukung industri rokok ya juga banyak orang nggak suka kan. Tetapi dia bilang kalau gua tutup industri rokok, siapa yang mau tanggung orang-orang yang dipecat ini? Lu mau bantu, lu mau tanggung siapa gitu kan? Jadi ini betul-betul jawaban yang intelijen, intelek, orang pinter yang jawab ini teman-teman ya. Dia tidak bilang dia mendukung rokok, dia juga tidak bilang dia tidak mendukung rokok gitu. Dia cuman pengen saya itu berpihak sama ekonomi, saya ini berpihak sama masyarakat, gitu loh. Mantap, ini mantap, jawabannya betul ya. Mantap, ini orang betul-betul cerdas teman-teman ya. Terlepas dari segala kontroversi ya, tapi cara dia menjawabnya sudah tepat dan sudah cerdas, dan dia menohok langsung loh ya. Kalau lu paham maksud dia tuh, dia menohok langsung gitu loh. Lu semua yang mengkritik gua tanya kalau rokok gua matiin, siapa yang mau serap tenaga kerjanya? Jadi itu kan menohok langsung kepada si pengkritik gitu loh. Mantap Pak Purbaya. Oke, lanjut. Nah, ini dia beberapa karangan bunga gara-gara cukai rokok. Oke, Pak Menteri Cukai ora naik. Tembakau Jember isok panen tenang. Maksudnya apa sih? Bapak wis jaga rezeki kami. Oh, berarti positif dong ya? Positif ya. Terus apa lagi nih? Dibanjiri karangan bunga berisi kritik dan pujian. Oh, ada kritik, ada pujian atas keputusan Menkeu tidak menaikkan cukai rokok ya. Coba kita lihat. Cukai tetap rokok ilegal mengap-mengap. Sudah membela buruh rokok, bersama kita berantas rokok ilegal. Ya bagus ya, semua pada positif ya. Yang negatif yang mana? Nggak ada kayaknya. Ada yang mengkritik nggak sih? Matur nuhun Pak Menteri sudah melindungi sawah ladang kami. Apresiasi, kan sudah pada bagus ya. Terima kasih. Harga rokok murah, anak mudah beli rokok. Gimana Pak Purbaya? Mamanya Yazid. Siapa itu Yazid? Harga rokok murah, anak mudah beli rokok. Gimana Pak Purbaya? Ya tadi kan Pak Purbaya sudah jawab ya. Tadi Pak Purbaya sudah jawab. Pak Purbaya bilang kalau anak lu merokok ya lu urusan lu ya lu sebagai orang tua ajarin supaya dia nggak ngerokok, bukannya mempermasalahkan harga rokok. Yang namanya perokok mau murah mau mahal ya sama aja.
Mantap juga jawabannya Pak Purbaya ya. Cukai rokok nggak naik, harga rokok murah. Suami ngudut parah. Ibu rumah tangga yang makin merana. Ini haters. Ini sudah jelas-jelas haters dan dibiayai pakai uang. Oke, gini teman-teman ya. Karangan bunga itu ya, teman-teman. Karangan bunga itu buat lu yang belum tahu ya, itu paling murah 500.000. Jadi karangan bunga seperti ini itu sekitar 500.000 sampai 2 juta teman-teman ya. Dari ongkos bikinnya sampai pengirimannya sampai di gedung Kementerian Keuangan. Antara 500.000 sampai 2 juta gitu ya. Itu kan pakai duit, Bos. Duitnya siapa itu? Daripada lu duit beli karangan bunga, beli rokok udah berapa bungkus? Coba. Beli rokok untuk gantiin karangan bunga udah berapa duit? Jadi menurut gua ini sudah mulai ada gerakan-gerakan yang anti Purbaya, yang udah siap-siap mau menendang dia ya. Jadi Purbaya juga harus berhati-hati. Tetapi Purbaya penuh percaya diri ya. Dia hantam balik, dia lawan balik. Ya kalau anak lu atau suami lu berokok ya lu yang ngajarin dong. Jangan pemerintah yang naikin tukar rokok dong. Bener juga, bener-bener. Memang Pak Purbaya mesti hati-hati, mesti waspada karena sudah ada gerakan-gerakan yang berbudget ya, yang mempunyai uang untuk menghantam dia nih. Oke. Ini adalah Menkeu Purbaya banjir kritikan. Apakah sama kayak tadi ya? Sama nggak sih kayak tadi? Kita lihat bajunya aja ya. Oh sama teman-teman ya. Sama. Pak, langkah Bapak tidak menaikkan cukai kan ada. Oh ya, sama teman-teman ya. Ini mengenai Purbaya dikritik penampakan kantor Kemenkeu dibanjiri karangan bunga imbas tak naikkan cukai rokok. Oke. Lanjut. Ini di rapat dengan pendapat DPR, Menteri Yudi menyebutkan Pertamina malas-malesan. Hal ini ia katakan karena Pertamina tidak bisa bangun kilang minyak untuk produksi. Kita dengarkan sebentar teman-teman ya. Ini sudah hari kemarin sebenarnya, tapi masih asik untuk didengarkan teman-teman ya. Bagaimana seorang Menteri Keuangan menghantam langsung ke direksinya Pertamina ya, dibodoh-bodohin, dimalas-malesin sama Purbaya ya, luar biasa. Kita mau nostalgia teman-teman ya, walaupun baru 1 hari, tapi ini kalimat yang sangat-sangat indah diucapkan oleh seorang menteri di gedung DPR teman-teman ya, langsung dia tohok langsung si Pertaminanya. Kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka, kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang, kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, 1 pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Jadi tolong dari parlemen juga mengontrol Pertamina untuk hal tersebut. Jadi kita kerjasama. Tujuan kita sama sebetulnya mengurangi subsidi dan membuat subsidi yang ada pun lebih murah dan tepat sasaran. Jadi kilang itu bukan kita. Ini ya, ada orang komentar, oh jadi gini punya menteri yang dari independen, nyenggol-nyenggol terus, mantap katanya ya. Lindungi Bapak Menteri ini, semoga Pak Purbaya sehat selalu. Mantap, mantap. Ingat kalau ada kasus apapun tentang menteri ini jangan langsung telan mentah-mentah ya. Jangan sampai dia dilengsarkan, kita kawal terus. Setuju ya. Karena ini ngeri Pak Purbaya ini ngeri. Pak Purbaya ini kalau slip tang dikit bisa kayak di Ahok kan nanti ya, bisa bahaya sekali ya. Sebelumnya kalau kita tahu polanya kan kalau ada orang bagus di pemerintahan, wah. Sentil terus Pak, keren. 1 pun nggak ada, malah yang ada dibakar-bakar. Gila teman-teman ya. Belum ada orang sepopuler ini sejak era reformasi setelah Jokowi dan Ahok teman-teman ya. Tetapi sayang sekali Jokowi dengan segala kepopulerannya malah membawa Indonesia ke jurang hutang yang begitu besar, dan Ahok sayang sekali ya karena nasib dia memang seperti itu, akhirnya harus masuk penjara. Kali ini Purbaya ya, putra terbaik bangsa untuk Indonesia Raya. Mantap ini kalimat quotes of the day nih mah, quotes of the day ya. Purbaya putra terbaik bangsa Indonesia. Ini quotes of the day, ini mantap ini ya, Pak Saiful Bahri. Oke, lanjut teman-teman ya.
Ini Pak Purbaya belak-belakan akan keliling sidak ke bank-bank BUMN ya, seperti dilakukan pada Bank BNI pada Senin pagi kemarin ya. Purbaya menambahkan sidak itu dilakukan untuk mengecek saluran dana 200T tersebut ya. Purbaya akan memastikan dana tersebut mengalir ke pasar dan tidak dipakai perbankan untuk membeli atau menimbun dolar AS. Oke, kita dengarkan sebentar. Saya rancang dan mereka tapok. Jadi gini, kenapa saya datang ke bank itu? Yang pertama, memastikan mereka bisa menyalurkan kredit itu dan tidak ada masalah. Saya pengen tahu juga proyeksi kredit mereka seperti apa ke depan. Dan kedua, saya pastikan uang itu tidak dipakai membeli dolar sehingga memperlemah nilai tukar. Saya akan cek bank yang lain juga seperti itu. Saya minta buka rekeningnya mana uang kamu yang stok. Kira-kira dolar kamu berapa lah? Sekarang sekian. Minggu yang lalu berapa? Sebulan yang lalu berapa? Saya cek naik atau enggak. Untung BNI nggak naik. Kalau naik lebih susah dia. Jadi ngomongin bunga deposito juga kan? Bunga deposito enggak. Kalau bunga deposito udah otomatis saya nggak kecampur. Cuma saya kasih uang sana. Ya mereka untuk sendiri berdasarkan pasar. Tapi yang jelas tadi saya akan pastikan mereka tidak mengganggu nilai tukar rupiah saya. Dan mereka sepertinya comply cukup bagus. Saya akan cek bank-bank yang lain secara random. Kalau ketahuan ya susah aja mereka. Berarti besok ngecek lagi nih Pak? Enggak dong. Oh masih tahu. Suka pokoknya rata juga Oke, jadi mohon maaf nih Pak Purbaya, kali ini gue mau mengkritik ya Pak Purbaya ya. Begini teman-teman, pertanyaan gue, sejak Pak Purbaya menjabat sampai sekarang, kinerjanya apa? Coba lu jawab, kinerjanya apa Pak Purbaya dari sejak kemarin sampai hari ini? Kita ngomong 200 triliun teman-teman ya. 200 triliun kan itu kan uang yang memang sudah ada. Itu adalah uang yang memang sudah ada, dia ganti pindah ke bank lain, udah gitu doang. Pertanyaan gua, gimana perkembangannya? Bagaimana saluran kreditnya? Kan ini bunga sudah berjalan nih kan? Dia minta bunga 4% dari pemerintah. Bunga sudah berjalan. Bagaimana si bank BUMN itu menyalurkan kredit itu kepada konsumen-konsumen, nasabah-nasabah, kepada warga masyarakat? Bagaimana laporannya? Belum ada teman-teman ya, belum ada ya teman-teman ya. Kita harus berani mengkritik teman-teman. Bukan hanya kita cinta sama Purbaya, kita juga harus berani mengkritik Pak Purbaya. Oke? Apa kinerja Pak Purbaya sampai hari ini? 200T belum kelihatan kinerjanya teman-teman ya. Hanya dipindahkan saja, dapat bunga iya, tetapi belum kelihatan kinerjanya teman-teman ya. Belum kelihatan pertumbuhan ekonominya terpengaruh nggak sama 200T itu. Belum kelihatan teman-teman ya. Kita harus jangan cinta buta teman-teman ya, tetapi kita harus berani mengkritik. Pertanyaan gue berikutnya. PPh final UMKM 0,5% yang katanya diperpanjang sampai Desember 2029 ya. Mana dasar hukumnya? Dari tahun lalu, dari Desember tahun lalu sampai September kemarin, hari ini belum ada dasar hukumnya. Pak Purbaya kita senang dia memperpanjang, betul kita senang sekali ya, sampai Desember 2029 diperpanjang 4 tahun. Mana dasar hukumnya Pak Purbaya? Oke. Sampai hari ini Pak Purbaya baru menekan 1 KMK ya, keputusan Menteri Keuangan sehubungan dengan penyaluran 200T itu. Tapi mana dasar hukum, perubahan hukum mengenai perpanjangan PPh final? Sampai sekarang belum ada, teman-teman ya. Mohon maaf nih Pak Purbaya ya. Belum kelihatan kinerja yang jelas dari Pak Purbaya. Kemudian tagihan 60 triliun, tagihan pajak nih 60 triliun yang kata Pak Purbaya 1 minggu ya. Kan dia bilang 1 minggu tuh. Sekarang 1 minggu teman-teman ya, sekarang. Jadi minggu lalu dia bilang 60T mau ditagih, dia bilang 1 minggu, sekarang 1 minggunya. Mana 60T-nya? Oke, gimana hasilnya? Berapa yang sudah terkumpul? Berapa yang belum terkumpul? Belum kelihatan teman-teman ya. Jadi Pak Purbaya ini panas di depan, tetapi hasilnya nggak kelihatan. Ya, jadi sama kayak Jokowi. Mohon maaf ya Pak Purbaya ya, mirip-mirip seperti Pak Jokowi ya. Panas di depan, keren-keren ya, mau bikin kereta cepat, keren. Begitu dijalanin, kacau balau semuanya. IKN keren di awal, kacau di pelaksanaannya. Jadi Pak Purbaya, mohon maaf ya, gue harus mengkritik. Kinerjanya belum kelihatan. Mohon maaf ya, Anda keliling-keliling ke bank, keliling ke BUMN, keliling kemana, oke. Tapi kinerjanya mana? Kinerjanya belum ada satupun
peraturan yang ditelurkan oleh Pak Purbaya yang betul-betul menyentuh hajat hidup kita semua. Salah satu yang paling penting adalah PPh final UMKM 0,5% diperpanjang. Kemudian yang 60T, bagaimana? 1 minggu nih, udah 1 minggu ya, bagaimana prosesnya sampai hari ini? Kemudian Pak Purbaya bilang kemarin janji Cortex mau dibenerin 1 bulan. Katanya mau minta orang-orang IT dari luar negeri. Pertanyaan gua, siapa orangnya? Dari lembaga apa? Mana orangnya? Gajinya berapa? Apa yang akan dia lakukan? Blueprint-nya apa? Sudah datang atau belum? Sudah ngapain aja kalau dia sudah datang? Belum ada teman-teman ya, belum ada. Belum kelihatan kinerja Pak Purbaya. Mohon maaf Pak Purbaya ya. Dengan segala kepopuleran Anda, janji di awal harus dipraktekkan, harus dilaksanakan, dan harus kita review. Oke, Cortex bagaimana Pak? 1 bulan itu cuma ada 4 minggu Pak. Cuma ada 4 minggu dan sudah berlalu 1 minggu Pak. Mana orang IT luar negerinya? Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Bisa nggak nih Cortex sudah 1 bulan? Nah, mohon maaf ya Pak Purbaya ya. Berikutnya, Pak Purbaya, kami rakyat sudah berusaha DM Anda di Instagram, chatting Anda di Instagram, 1 pun nggak ada yang dibalas Pak. 1 pun nggak dibalas Pak. Anda boleh keliling-keliling Indonesia, boleh keliling BUMN, chattingnya Pak nggak dibalas Pak. Berikutnya, gue tanya, komentar rakyat di Instagram Bapak. Jadi selain kami mend-DM Bapak di Instagram, kami juga komentar di postingan-postingan Bapak. 1 pun Pak belum dibalas Pak. Mohon maaf nih Pak Purbaya ya, 1 pun belum dibalas Pak komentar kami Pak. Katanya mau bikin posko pengaduan. Mana tuh Pak? Barangnya mana Pak posko pengaduan Pak? Emailnya kemana? Atau lokasi di mana? Siapa orangnya? Bagaimana teknis pelaksanaannya? Bagaimana pengawasannya? Kalau orang mengadukan, bagaimana dia bisa tahu proses pengaduan tersebut sampai akhir? Belum ada Pak ya? 1 pun belum ada kinerja Pak Purbaya yang kelihatan jelas. Oke, populer adalah satu hal, itu sudah bagus dan sudah betul Pak Purbaya. Tetapi Pak, kinerja harus dibuktikan dengan hasil nyata di lapangan Pak. Nah, disinilah Ahok lebih hebat daripada Pak Purbaya. Karena Ahok, apa yang dia omongkan langsung dia praktekkan, langsung jadi barangnya. Nah, kalau Pak Purbaya, mohon maaf nih, tadi dia bilang 1 bulan ya, kalau nggak 1 bulan saya pecat ya. Ngomong doang, benar nggak 1 bulan jadi barang tuh? Gitu ya. Jadi Pak Purbaya, mohon maaf gue masih mengkritik kalau dalam hal kinerja setelah hari ke-23 belum kelihatan jelas Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Lanjut, Pak Purbaya, saya akan ngusulin saya aja yang megang dua-duanya pajak dan bea cukai biar kita bisa beresin langsung cepat. Ini gue nggak paham maksudnya ya. Bukankah Menkeu memang sebelumnya menguasai 2 lembaga ini? Jadi gua mendengar ya sejak masuknya TNI ke bea cukai terjadilah yang namanya kesombongan karena bea cukai itu merasa orang dekatnya presiden sehingga dia melapor langsung ke presiden sehingga Sri Mulyani dicuekin. Yang gue dengar begitu ya, mudah-mudahan salah atau benar atau nggak tahu juga. Nah mungkin itu maksudnya Pak Purbaya ya, mungkin maksudnya Purbaya yaudah deh, gua aja yang perintahkan sekarang mereka berdua gitu ya, sehingga Pak Prabowo tidak perlu lagi pusing. Karena kan Pak Prabowo kan maunya pajak itu kan langsung ke BPN, langsung ke dia. Tapi Purbaya bilang, udah gua aja, gitu ya. Ya, menurut gua sih oke ya. Menurut gua berhubung Purbaya ini orang yang qualified, ya boleh-boleh aja sih. Menurut gua sih oke. Pak Purbaya hingga saat ini belum membahas mengenai penggantian Anggito ya. Purbaya mengatakan kepada Presiden bahwa tidak ada pengganti Anggito ya. Oke, ya udah, setuju sih gue. Teman-teman gimana menurut lu? Nah, ini ada orang chatting gue ya. Pak Purbaya Menkeu punya jabatan di Danantara sebagai pengawas di Dewan Pengawas Danantara. Sehingga dia bisa menyidak BUMN ya. Oh gitu ya. Cuman gue tanya nih, kapan Pak Purbaya berani sidak direksi Pertamina ya? Ternyata dia menyidak BNI itu, kan gue tanya kewenangannya apa ya? Ternyata berdasarkan kewenangan dari Danantara. Dia adalah Dewan Pengawas Danantara. Ya oke lah. Oke. Lanjut. Purbaya akui Prabowo pantau kinerja lewat TikTok. Dia cuma bilang bagus katanya. Jadi, teman-teman ya, semua menteri kalau panggil presiden itu ngomong beliau. Tapi Pak Purbaya bilang Prabowo itu dia.
Jadi ini menteri luar biasa unik teman-teman ya, luar biasa unik, luar biasa ciamik gitu lah ya, luar biasa mantap ya Pak Menteri ini ya. Prabowo dia cuma bilang dia gitu ya. Sedangkan menteri yang lain kalau ngomong presiden pasti bilang Pak Presiden atau bilang beliau. Cuman Purbaya yang ngomongin Prabowo itu dia. Mantap Pak, mantap. Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo turut memantau kinerjanya bahkan melalui tayangan di media sosial. Presiden cuma bilang langkahnya bagus, saya nggak tahu yang disebut yang mana. Rupanya beliau ngikutin saya di TikTok. Pede banget lu coy. Tuh kan, nah ini nih, baru gue ngomong nih. Barusan gue ngomong nih, ada orang yang ngeh juga ya. Jadi bukan cuma gue yang ngeh teman-teman ya. Bukan cuma gue yang merasa kok begini gitu ya. Ini, ke atasannya ngomongnya dia. Bukan cuma gua, teman-teman ya. Ini nih, ada orang yang komentar juga ya. Luar biasa. Oke. Lu bayangin mantau kinerja seorang menteri lewat TikTok. Ya, kurang tepat juga lah ya kalau ngomong gitu ya. Gua rasa sih Prabowo nggak ngomong gitu, cuman si Purbaya aja yang pede gitu ya. Oke, this is the picture of the year. Oke, the picture of the month deh. Atau the picture of the week lah. Oke. The picture of the week ya. Pak Purbaya ternyata dulunya rambutnya panjang. Publik dihebohkan dengan beredarnya foto lawas yang diduga menampilkan Menteri Keuangan Purbaya ya, berambut gondrong. Foto itu diunggah siapa ini? Yang memperlihatkan sosok mirip Purbaya. Bener nggak nih? Dia apa bukan? Hingga sebatas dada, panjang ya, bahkan sebagian dikucir ketika berpose bersama sang istri. Meski belum bisa dipastikan keasliannya, warganet ramai memberikan tanggapan positif ya. Mereka menilai penampilan gondrong itu semakin menegaskan gaya koboi yang sudah melekat pada sosok Purbaya. Oke, nggak heran kalau engineer gondrong mah. Semenjak ada beliau, saya jadi semangat ikuti berita. Oke, premannya pemerintah nih bos, tapi preman segi positif memajukan bangsa. Hampir gue sangka beliau ini Lord Suroso. Jadi gue melihat ya teman-teman ya, Purbaya ini adalah orang yang menikmati masa muda. Dia adalah orang ya, seorang pemimpin itu haruslah orang yang sudah selesai dengan masa mudanya. Kira-kira gitu ya pendapat para orang bijaksana ya. Seorang pemimpin itu tidak boleh belum selesai dengan diri sendiri ya. Contohnya masih mengejar uang, mengejar kekayaan, mengejar kekuasaan atau mengejar wanita dan sebagainya. Seorang pemimpin itu harus sudah selesai dengan itu semua. Makanya dia bisa jadi pemimpin untuk rakyat yang banyak gitu ya. Nah, gue melihat Purbaya ini, dia ini betul-betul orang yang enjoy life menurut gue sih. He enjoyed his life a lot, gue lihat sih. Dia menikmati hidupnya, dia punya keluarga yang baik, punya istri yang baik, pendidikannya juga bagus, orangnya pinter, orangnya berani. Pokoknya Purbaya ini paket komplit. Purbaya ini paket komplit yang kalau ini ya, kalau memang Tuhan mengizinkan ya, atau kalau memang dia punya takdir yang cocok ya, jadi nih orangnya, teman-teman ya. Jadi nih, presiden atau wakil presiden. Kalaupun wakil presiden, nextnya presiden udah pasti jadi, gitu teman-teman ya. Tinggal ini aja, tinggal dia harus jaga diri ya, karena kalau begini sudah punya banyak musuh, gitu loh. Kalau ketika dia punya banyak musuh kan, dia punya dua pilihan. Dia harus mengakomodir musuhnya, kasih dia duit, atau dia melawan. Nah, kalau dia melawan, kalau di Amerika sih ditembak mati ya. Kalau di Amerika tuh presiden-presiden yang ngelawan oligarki ditembak mati, bos. Nah, jadi Purbaya ini juga harus berhati-hati. Walaupun backingannya Presiden Prabowo, tetapi gua rasa Prabowo juga tidak selamanya bisa jadi backing dia ya. Jadi Purbaya ini hanya bisa backingnya ya kepada diri dia sendiri, dan dia sendiri pun harus mempersiapkan apa istilahnya ya? Mempersiapkan buzzernya, mempersiapkan tentaranya, mempersiapkan maksudnya orang-orang di sekeliling dia harus jagain dia gitu loh. Kalau enggak bisa dimatiin. Hati-hati juga sih. Oke, lanjut. Ini ada foto kedua. Ada nggak foto kedua? Oh, ada foto kedua. Beredar gaya bicara cowboy ramai dibahas ya. Kini beredar diduga foto lawas Menteri Keuangan. Oke. Wow, mantap. Mantap coy, udah kayak band coy.
Gua screenshot dulu nanti gua jadiin foto of the year ya. Mantap ya. Kita nggak tahu ini dia atau bukan teman-teman ya. Ini apakah pemain film Wiro Sableng atau siapa gitu ya. Mantap. Mantap, itu adalah foto of the year ya. Lanjut teman-teman. Dunia usaha dukung gebrakan Purbaya patroli belanja negara ya. Ya semua setuju lah. Semua setuju ya. Tetapi seperti yang gue bilang teman-teman, dalam setiap tindakan dia, kalau sudah berhubungan dengan duit, kalau sudah berhubungan dengan oligarki, selalu ada orang yang tidak senang. Karena akan ada orang yang dirugikan. Oke? Dan Purbaya dengan penuh senyuman, tetap dia harus menciptakan backingan di belakang dia ya. Jangan sampai dia ditembak dari belakang gitu. Oke, momen Purbaya makan di warung kaki 5 usai rapat dan antara. Oke. Oke, Pak Purbaya mantap makan makanan ini ya. Makan makanan biasa ya. Jadi ini betul-betul Jokowi jilid 2, teman-teman ya. Betul-betul ini Jokowi jilid 2. Kenapa begitu, teman-teman? Gue tanya lu, teman-teman ya. Seorang menteri datang ke gedung Danantara, apakah dia disiapkan makanan atau tidak? Gue tanya, teman-teman. Lu jawab, teman-teman ya. Jangankan seorang menteri, teman-teman. Orang biasa kayak gue aja, kalau lagi ada acara di sebuah gedung pemerintahan, apalagi sebesar Danantara, pasti sudah dipersiapkan makan siang. Teman-teman ya, 1000% garansi, teman-teman ya. Gua datang ke kantor pajak aja nih, kalau udah berlarut-larut sampai siang sampai sore, dikasih makan, teman-teman ya. Jadi, protokoler itu sudah standar. Protokoler apalagi menteri. Apalagi protokoler Menteri Keuangan itu sudah standar. Yang namanya menteri makan pasti sudah siap. Oke, jadi dia makan di warung kaki 5 itu adalah 1000% pencitraan. Oke, ini betul-betul Jokowi jilid 2, teman-teman ya. Oke, terlepas dari lagi-lagi teman-teman, terlepas dari segala kepopuleran dia, gua terus mewanti-wanti dan memperingatkan dan mewarning Pak Purbaya ya. Pak, jangan cuma pencitraan, tetapi kinerja harus diperhatikan, Pak. Oke. Pencitraan adalah satu hal, ya semua orang yang di politik buat pencitraan, gue tidak mempermasalahkan itu. Yang gue permasalahkan adalah kinerjanya Pak ya. Semua orang pinter tahu yang namanya pejabat makan di warung, apalagi di level menteri, itu omong kosong. Ya, semua orang pintar itu tahu. Hanya orang bodoh yang kemakan sama pola-pola pencitraan seperti ini. Oke. Jadi kita lihat komentarnya teman-teman, komentarnya ya. Oke, pada bagus ya, bagus nih. Akun real IG-nya Pak Menteri mana sih? Keren. Oke, jadi pada bagus teman-teman ya. Berarti cuman gue nih ya, cuman gue yang mengkritik teman-teman ya. Oke, cuman gue yang mengkritik ya. Oke, Masya Allah Pak Menteri keren banget ya. Oke, jadi lagi-lagi teman-teman, gue bilang bahwa yang namanya menteri makan siang di warung itu 1000% pencitraan, yaitu omong kosong ya. Karena satu, protokolernya pasti sudah siapin makanan, kemudian pihak dan antaranya sudah pasti siapin makanan, dan makanannya nggak mungkin sembarangan, pasti makanan yang bagus ya. Jadi ketika dia makan di warung, udah gitu di videoin, sudah pasti pencitraan, ini Jokowi jilid 2. Nah, lagi-lagi bukan itu yang gue permasalahkan. Kinerjanya, Pak. Kinerja yang kita butuh. Oke? Jangan sampai lu populernya seperti Jokowi, tetapi kinerjanya nggak bisa seperti Ahok ya. Jadi mesti dipertimbangkan juga ya. Lihat. Dia makan siang. Oke, makan siang. Ini orang-orang eselon 1 semua loh. 1000% pencitraan teman-teman ya, pencitraan teman-teman ya. Jokowi jilid 2. Mantap Pak Purbaya. Oke. Kemudian ini terakhir Pak Purbaya ketemu dengan siapa nih? Basuki ya, dari IKN ya. Seperti yang kita ketahui teman-teman, IKN barusan kebakaran hari ini ya. Kebakaran. Ya
kita SST lah teman-teman ya, sama-sama tahu lah ya kalau gedung pemerintah kebakaran di bulan Oktober apa maksudnya, apa artinya, lu persepsikan sendiri lah teman-teman ya. Dan tiba-tiba Pak Basukinya ketemu dengan Menteri Keuangan, ya sudah tahu lah maksudnya teman-teman ya. Oke. So di hari ke-23 dari 90 hari ini, tanggal 1 Oktober, banyak sekali yang dapat kita ambil poin-poin dari Pak Purbaya ya. Ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang gue peringatkan, ada yang gue kritik, ada yang gue tersenyum tertawa bahagia, ada juga yang kita lihat dia lucu. Ya ini pokoknya menteri paket lengkap deh. Ini menteri paket lengkap. Dia adalah Jokowi jilid 2 dan juga Ahok jilid 3 gitu ya. Dia punya kombinasi antara Jokowi dan Ahok gitu ya. Jadi gue sih melihat tidak ada celah untuk dia tidak jadi wakil presiden atau presiden nanti ya, kecuali dia dimatiin sama orang atau dia diahokkan atau dia ditomlembongkan gitu ya. Dan Pak Prabowo juga hati-hati, jangan sampai dihasut sama orang ya, jangan sampai Pak Prabowo justru iri sama Purbaya, itu malah bodoh ya. Oke teman-teman, itu aja, sampai jumpa, semoga terbantu.